Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Penceramah malam ini adalah Bapak Ustadz Dani Abu Zaki MAG. Yang bertindak selaku imam tarawih adalah Ustadz Dani Abu Zaki MAG. Saldo awal infak Ramadan 5.173.900. Penerima infak Ramadan tanggal 7 Ramadan dari Kota Kamal Masjid 475.000, dari Keris 278.500, total penerimaan 700.503.500. Jadi saldo akhir infak Ramadan 5.927.400. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas segala perhatian jamaah kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyam lil mu'minin alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah dan melaksanakan aktivitas ibadah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan barokah, senantiasa menurunkan rahmat dan nikmatnya, dan Allah menjadikan kehidupan kita mulia dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bersalawat ke atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabat, para pengikutnya, hingga mudah-mudahan salam barokah juga Allah turunkan untuk umatnya sekalian hingga akhir zaman. Jamaah salat qiyam Ramadan yang insyaallah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya bulan
yang Allah abadikan namanya dalam Al-Quran hanya Ramadan. Satu-satunya bulan yang Allah tuliskan sebagai bentuk penghargaan dan redaksinya ada dalam Quran hanya Ramadan. Dan satu-satunya bulan yang barokahnya sepanjang malam, mulai malam pertama sampai malam terakhir, detik pertama sampai detik terakhir, tiada bulan kecuali malam-malam di bulan Ramadan. Oleh karena itu, betapa berharganya Ramadan, dan yang menghargakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban hambanya tentu saja untuk juga menjaga perkara yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa wasiatnya? Ada 5 wasiat. Di antara wasiatnya ketiganya adalah ihfadillah yahfadka. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah maka Allah menjagamu. Maknanya jaga iman pada Allah, Allah pasti jaga kamu karena imanmu pada Allah. Kedua, jaga perkara kewajiban di sisi Allah, maka sepanjang menjaga kewajiban pasti dijaga dunia akhirat oleh Allah. Ketiga, jaga perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, maka sepanjang menjaga perkara yang terhormat itu kita semuanya insya Allah dijaga oleh Allah. Mana di antaranya perkara yang terhormat di sisi Allah? Di antaranya adalah Ramadan. Wujud penghormatannya di antaranya adalah satu-satunya bulan yang Allah abadikan namanya, satu-satunya bulan yang Allah tuliskan redaksinya hanya Ramadan. Kita tidak akan menemukan Syawal, kita tidak menemukan Dzulqa'dah, kita tidak menemukan Dzulhijjah, kita enggak menemukan Muharram atau bulan-bulan yang lainnya, terlebih bulan Masehi. Ramadan ada. Biasanya sesuatu yang Allah abadikan namanya dalam Al-Quran dari sisi kebaikannya itu terbaik di atas perkara-perkara yang baik di sisi Allah. Demikian juga ada perkara yang buruk ditulis dalam Al-Quran meskipun dengan secara tersirat Allah tuliskan karena ini merupakan cerminan terburuk di atas yang buruk-buruk. Mari kita bahas yang perkara yang terbaiknya. Di antaranya adalah Ramadan. Tidak hanya Ramadan, ada hamba-hamba Allah yang ditulis namanya dalam Quran, ada banyak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Ada surat, salah satunya namanya adalah surat Muhammad. Penghulunya para nabi dan para rasul. Ada juga bukan nabi, bukan rasul, dari kalangan ummahat, dari kalangan ibu-ibu, kalangan muslimat, seorang perempuan solihah yang namanya pun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Ibunda Maryam binti Imran. Bukan nabi, bukan rasul, Allah abadikan namanya. Ini cerminan dia adalah terbaik di atas yang baik-baik. Ada kepala keluarga yang dia pun ditulis namanya oleh Allah dalam Al-Quran sebagai cerminan, ini nih kepala keluarga yang terbaik di atas yang baik-baik itu. Ada surat namanya Ali Imran, kepala keluarganya namanya Bapak Imran. Ini wujud bahwa sesuatu yang terbaik di sisi Allah, Allah abadikan namanya dalam Al-Quran sebagai wujud agar menjadi ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Mari kita spesifik membahas Ramadan. Ramadan ditulis namanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya Al-Quran turun menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi pembeda hak
dan batil, halal dan haram, dan menjadi jalan keberkahan, keselamatan hamba-hamba yang beriman. Hadirin rahimakumullah. Tentu kita bertanya, kan itu Quran tidak hanya turun di Ramadan saja. Ada Quran turun di bulan Sya'ban, ada Quran turun di bulan Muharram, ada. Allah menggunakan kata anzala atau unzila. Berbeda Quran turunnya dengan berbeda kitab-kitab Allah selain Quran turunnya. Kita pasti menemukan dalam Al-Quran bagaimana itu Injil diturunkan, bagaimana itu Taurat diturunkan, bagaimana Injil dan Taurat yang ada. Wa anzalat Taurata wal Injil. Kami turunkan Taurat dan Injil menggunakan kata anzala. Kita akan kesulitan menemukan redaksi yang digunakan selain kata anzala untuk kitab Taurat dan Injil. Tapi Al-Quran menggunakan dua kata. Satu anzala atau unzila, satu lagi nazala atau nuzila. Ada dalam Quran. Ini dari sisi gramatikal Pak memiliki makna tersendiri. Tidak ada dalam Al-Quran yang menggunakan setidaknya dua kata yang berbeda kemudian dimaknai dengan makna yang sama. Meskipun terjemahannya sama, anzala menurunkan, nazala juga menurunkan, unzila diturunkan, nuzila juga diturunkan. Kita bisa cek bagaimana Allah menggunakan anzala untuk Al-Quran di antaranya. Pertama surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Unzila diturunkan di dalamnya Al-Quran. Berikutnya dalam Quran surat Ad-Duhan Allah menegaskan lagi tentang turunnya Quran menggunakan kata anzala kemudian pakai domirna anzalna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamim wal kitabil mubin alladzi anzalnahu fi lailatin mubarakah. Alladzi anzalnahu fi lailatin mubarakah. Anzalnahu kami telah menurunkan itu Quran fi lailatin mubarakah pada malam yang penuh dengan keberkahan. Anzalna atau anzala. Di Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3 juga menggunakan term yang sama. Anzala ditambah dengan domirna anzalna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa maknanya para jemaah? Baik Al-Baqarah, Ad-Dukhan, Al-Qadar, Al-Quran turun dan semuanya mengarah kepada turunnya di bulan Ramadan, tidak bulan yang lainnya. Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah yang dimaksud Lailatul Qadar itu tidak pernah ada kecuali di malam sepertiga akhir Ramadan. Itulah petunjuk Nabi kepada para sahabatnya kala itu, taharrau Lailatul Qadri min asyil awakhir min Ramadan. Carilah itu keutamaan Lailatul Qadar pada sepertiga akhir malam-malam Ramadan. Jadi enggak ada namanya Lailatul Qadar menurut hadis riwayat Imam Muslim yang mana dia di luar sepertiga Ramadan. Jadi mulanya itu 21 sampai selesai. Dan Al-Qur'an di malam itu turun, entah malam 21, entah malam 22, kita tidak tahu. Apa maksudnya? Turunnya ini Quran secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Akan tetapi itu adalah Quran yang agung, yang mulia, yang berada di Lauhul Mahfuz secara sekaligus. Dan Al-Quran yang turun secara sekaligus, yang bertepatan dengan malam Al-Qadar, itu sekali kejadian. Tapi Al-Qadarnya, keutamaannya berulang terus sampai hari kiamat. Oleh karena itu
para sahabat umat Rasulullah cari malam keutamaan Lailatul Qadar di sepertiga akhirnya. Hanya saja malam itu yang bertepatan dengan waktu turunnya Quran secara sekaligus enggak kejadian lagi. Berikutnya Quran turun juga menggunakan kata nuzila atau nazala dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, laula nuzila alaihil qur'ana jumlatan wahidatan. Laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan. Itu orang kafir berkata, itu kenapa Al-Qur'an kok turunnya tidak jumlatan wahidatan, tidak jumlah secara sekaligus saja kepada Rasulullah, kepada Muhammad? Apa jawab Allah? Linutsabbita bihi fuada, sesungguhnya kami turunkan kepada Nabi itu bertahap, berulang, pelan-pelan, agar apa? Linutsabbita bihi fuada, untuk menguatkan batinnya. Warattalnahu tartilan, agar kami bacakan secara tartil, perlahan-lahan, pelan-pelan, biar Rasul meresap dulu tuh sebelum turun ayat yang baru. Maka ayat pertama mesti kuat dulu dalam fuadnya, dalam jiwanya. Dan turunnya Quran secara bertahap itu berlangsung 23 tahun lamanya, sepanjang masa kerasulan. Itulah kenapa beda Quran turun, beda Injil dan Taurat turun. Injil Taurat itu berlangsung sekaligus, Al-Quran berlangsung 2 tahap, berlangsung sekaligus satu kali kejadian, dan berlangsung bertahap berulang-ulang sepanjang masa kerasulan Muhammad SAW, yaitu kira-kira 23 tahun lamanya. Jamaah sekalian, kemudian apa utamanya Ramadan untuk hamba-hamba umat Rasulullah SAW? Satu saja. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, itu barokah Ramadan tidak hanya di sepertiga akhir, tetapi barokahnya sepanjang malam. Kalau kita mencari barokah di luar Ramadan, maka carilah di sepertiga akhirnya, kira-kira jam 2 sampai menjelang subuh. Tapi malam Ramadan barokahnya tidak di sebagian malam, tapi seluruh malam. Sehingga ketika Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabatnya, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamu Ramadan, barang siapa yang menjaga malam Ramadan, maka tadi disampaikan, barang siapa yang menjaga Ramadan, menjaga siangnya, menjaga malamnya, ini malamnya, barang siapa yang menjaga malam-malam Ramadan dengan iman, dengan ibadah karena Allah, dengan zikir karena Allah, dengan melaksanakan taubat karena iman kepada Allah, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah pasti ampuni dosa-dosa yang telah lalunya. Tapi bersoal, maka bagaimana contoh Nabi ketika Rasul setelah memberi motivasi ini, Rasulullah kemudian menegakkan sholat malam qiyam Ramadan. Abu Dzar Al-Ghifari ingin menyaksikan bagaimana sholat malamnya Nabi untuk pertama kali. Dari daerah Ghifar beliau pergi ke Madinah untuk menyaksikan bagaimana sholat malamnya Nabi. Ternyata malam pertama Rasul tidak datang, malam kedua Ramadan Rasul nggak datang, sampai ini Rasul katanya memberi motivasi man qoma Ramadan, tapi aku menyaksikan nggak ada tuh, nggak tersaksikan, nggak terlihat oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Di rumahnya pasti melaksanakan ibadah, karena ibadah ini tidak pernah ditinggalkan qiyamul lail itu sepanjang hayatnya. Tapi karena nggak terlihat saja oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga beliau nggak meriwayatkan sesuatu yang nggak terlihat, nggak meriwayatkan sesuatu yang nggak dengar langsung, nggak meriwayatkan sesuatu yang nggak saksikan langsung. Maka nggak ada tuh Nabi. Ternyata saat Ramadan tinggal 7 hari lagi, datang itu Nabi. Tiba-tiba ke depan saja, nggak seperti sholat biasanya. Kalau sholat wajib itu sawusufakum fa inna taswiyatu min tamami shalah, sawusufakum fa inna taswiyatu sufi min tamami shalah. Luruskan saf, rapatkan barisan untuk kesempurnaan sholat berjamaah. Ini tidak, ke depan saja langsung sholat. Dan malam itu orang-orang belum terbiasa sholat selama itu. Sholatnya pada malam itu, kumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila salatil laili, kami sholat, kami menegakkan sholat malam bersama Nabi sampai sepertiga malam.
Startnya awal malam, beres-beres sepertiganya. Itu kira-kira 3 jam. Nah, maka saya tanya, kalau di sini Pak berapa jam Pak? Biasanya setengah jam beres ya. Itu 11 rakaat setengah jam. Jika nama Nabi mas setengah jam teh karek beres 2 rakaat Pak. Sekali berdirinya mungkin 1/4 jam. Jumlah nama nyunahkan Nabi. Tapi kok kiam Ramadan mah tegeuna. Jadi enggak real itu. Jadi jika nama rada gimana gitu merasa malu ya, ingin mendapatkan ampunan besar, tapi kemudian penjagaan malam jika Nabi enggak kena tuh. Tapi Ustaz jangan seperti itu. Baik, maka pada hadis teks berikutnya ada begini. Karena saking lamanya, malam kedua itu sampai setengah malam, malam ketiga sampai habis malam, kemudian para sahabat salah seorangnya mengatakan, wahai Nabi, barangkali kau sisakan untuk kami agar kami melaksanakan sholat masing-masing saja sesuai kemampuan kami. Apa jawab Rasul? Man qoma mal imami hatta yansurifa kutiba lahu sholatul lail. Barang siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesai, ditulis baginya sholat semalaman suntuk. Kutiba lahu sholatul lail, ditulis oleh Allah pahala sholat semalaman. Kalau sholatnya beres bersama dengan imam. Oleh karena itu, barangkali ada yang 23, barangkali ada yang sekian-sekian, jangan kemudian pulang, selesaikan bareng-bareng dengan imamnya. Witir-witirnya. Kata Rasul, man sholat, barang siapa yang sholat hatta yang surifa, sampai selesai, kutiba, dituliskan lahu baginya sholatul lail, pahala sholat semalaman. Itulah beres nama jam sarapan dia beres, tapi pahala nama luar biasa sampai full karena dia menyelesaikannya bersama dengan imamnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.